Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah izin Allah kita bisa bertemu kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran hadis pada kelas 7. Nah, untuk kali ini kita melanjutkan di pelajaran yang ke-7. Nah, bisa dibuka buku kalian masing-masing di pelajaran ke-7. Silakan diberi judul pada kolom di atas, yaitu tentang zikir pada sholat. Zikir pada sholat. Nah, kita baca hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 dari Thauban radhiyallahu an. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Wa qala Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Ya, astagfirullah, astagfirullah 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah yang maha selamat, wa minkas salam, ya, dan darimu semua keselamatan, serta engkau banyak memberi kebaikan, wahai pemilik kemuliaan dan kehormatan. Nah, hadis dari Thauban ini ya ada dalil tentang disyariatkannya beristighfar 3 kali selesai sholat. Astagfirullah, 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 ya, sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini dibaca cukup sekali. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis yang ke-11 An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya yaqul ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuka wallahi inni la uhibbuka faqala usika ya Mu'ad la tada'anna fi dhuburi kulli salatin taqulu ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'ad, sungguh aku benar-benar mencintaimu. Maka Mu'ad menjawab, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, aku juga mencintaimu. Maka beliau SAW berwasiat kepada Mu'ad, ya jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap selesai dari sholat, engkau mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah diriku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, serta beribadah dengan baik kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Ini adalah dalil tentang disyariatkannya membaca zikir, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa husyrika wa husni ibadatik ketika selesai dari sholat. Nah, zikir ini diwasiatkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Taib. Judulnya adalah zikir setelah sholat ya. Nah, untuk kosakata bisa kalian baca sendiri. Kita ke istilah. Sekarang ibadah adalah nama yang mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ini adalah ibadah. Ibadah ya secara istilah. Kemudian zikir adalah memuliakan, mensucikan, membersihkan, dan menjadikan sebagai satu-satunya sesembahan dan memuji Allah dengan semua pujian serta membaca kitabnya. Ini makna zikir ya secara istilah, yaitu memuliakan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ke makna dan faedah hadis, zikir merupakan perkara yang tidak terputus dari seorang mukmin. Ya. Setelah menunaikan ibadah, bahkan hati dan lisan terus berzikir kepada Allah. Salat merupakan ibadah yang paling utama. Apabila seorang mukmin selesai dari mengerjakan salat, maka dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Disunahkan bagi kita ketika selesai salam ya untuk mengucapkan zikir-zikir yang tadi disebutkan ya. Pertama, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, dan seterusnya dari zikir-zikir pada salat. Bisa kalian pelajari di
Hisnul Muslim ya, itu insyaallah sudah lengkap tentang zikir-zikir pada sholat. Nah, kemudian beristighfar secara langsung setelah selesai sholat, ini sebagai peringatan agar kita tidak tertipu ya dengan amalan yang telah kita kerjakan. Nah, karena amalan itu tidaklah bisa kita laksanakan dengan baik kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir-zikir itu di dalam sholat mengandung ya, nama-nama Allah yang husna. Tadi seperti Allahumma antas salam, ya Allah adalah yang memiliki keselamatan dan seterusnya. Nah, adalah mengandung dari nama-nama Allah yang baik. Dan tentunya utama sekali ya kalau zikir-zikir yang mengandung nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Ibadah yang baik adalah ibadah yang dikerjakan dan ikhlas ya, dengan menyempurnakan syarat, rukun, wajib dan sunnah-sunnahnya. Ya. Jadi syarat diterimanya ibadah yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam setiap perbuatan kita, entah itu ibadah atau urusan yang lain, kita itu sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Taala. Ya, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita butuh ya untuk penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah setiap harinya. Nah, makanya kita butuh untuk berdoa. Di antaranya dengan berdoa ya untuk mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian disukai bagi seorang mukmin untuk mencintai saudaranya, ya mukmin yang lainnya, cintaan yang karena Allah taala. Ya, tadi seperti dikatakan Rasulullah SAW mencintai Mu'ad dan Mu'ad juga mencintai Rasulullah SAW. Ya, maksudnya cinta karena Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai seorang sesama muslim. Nah, tanda kita mencintai saudara kita ya menunjukkan kepada saudara kita itu kebaikan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ya. Nah, itu cinta yang karena Allah ya. Kemudian zikir dan syukur termasuk ibadah yang mencakup ya, yang tercakup dalam ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, dan beribadah dengan baik kepadamu. Dan dikhususkan dan didahulukan penyebabnya di sini untuk menunjukkan tentang pentingnya perkara tersebut, yaitu zikir dan syukur. Ya, karena keduanya saling terkait. Zikir adalah salah satu dari bentuk syukur. Nah, dan kesyukuran itu dia dilaksanakan dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an ke penduduk Yaman. Apa tugas yang diberikan Rasul? Ya, untuk mengajari penduduk Yaman itu tentang Al-Quran dan juga ilmu-ilmu agama. Ya, menunjukkan tentang keistimewaan sahabat Mu'ad bin Jabal. Kita bisa lihat di biografi Mu'ad bin Jabal ya. Mu'ad bin Jabal ya, Al-Ansori dari kaum Ansor ya. Beliau adalah salah satu sahabat besar ya yang sangat mengetahui tentang halal dan haram di kalangan para sahabat yang lainnya. Kemudian beliau radhiyallahu an adalah salah satu dari 4 yang mendapatkan rekomendasi Rasulullah SAW untuk diambil bacaan Al-Qur'annya. Ya. Menunjukkan tentang keutamaan Mu'ad bin Jabal. Beliau juga diutus ke Yaman untuk mengajar sebagai dai di Yaman. Kemudian beliau Mu'ad bin Jabal meninggal di Syam pada tahun 17 Hijriah karena penyakit taun. Beliau hidup selama 33 tahun. Masih muda ya. Nah, penyakit taun itu penyakit menular ya. Nah, ini Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian sebelumnya juga ada sahabat Thauban. Ya, Thauban namanya adalah Abu Abdillah Thauban bin Bujudud. Beliau adalah budak ya, bekas budak yang kemudian oleh Rasulullah SAW dibebaskan. Ya, sehingga Thauban ini selalu melayani Rasulullah SAW baik ketika safar ataupun ketika mukim, sehingga sangat banyak sekali ya belajar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Mu'ad bin Thauban bin Bujudud. Thauban meninggal di Himso pada tahun 54 Hijriah.
beliau terkenal dengan tidak pernah meminta sesuatu apapun kepada manusia. Ya, karena beliau pernah ya mendapatkan nasihat dari Rasulullah SAW, siapa yang menjamin bagiku bahwa dirinya tidak akan pernah meminta kepada manusia, maka aku jamin dia dengan surga. Ya, jadi Sauban dijamin dengan surga oleh Rasulullah SAW dengan syarat dia tidak minta kepada manusia. Tapi barakallahu fikum. Kita ke yang terakhir, praktek dan perilaku keseharian. Untuk kita selalu menjaga zikir-zikir setelah sholat. Keutamaan sangat besar ya. Di antara keutamanya adalah barang siapa yang membaca zikir Subhanallah, ya, kemudian Alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian digenapkan dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir, jadi 100, maka dia akan mendapatkan ampunan dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Yaitu di antara keutamaan zikir pada sholat. Kemudian untuk kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala membantu diri kita untuk mengingatnya, bersyukur kepadanya, dan agar bisa beribadah dengan baik kepada Allah Ta'ala. Ini butuh kita berdoa ya kepada Allah agar bisa mendapatkan taufik untuk bisa mengingat Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya. Untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah ya kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk berusaha ya selalu beri nasihat kepada saudara dan teman-teman kita semuanya di dalam kebaikan. Tapi sampai di sini dulu. Kemudian yang terakhir ada pengayaan di situ ya tentang keutamaan orang-orang yang berzikir ya. Itu pahalanya sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Maka untuk selalu kita membasahi lisan-lisan kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan dan waktu. Tapi barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.